Bo Kyung mencoba melihat ke arah dukun wanita itu. Tapi untungnya, Yeonwoo berdiri membelakangi pintu. Ia hendak masuk ke dalam. Tapi Won muncul dan menutup pintu. Bo Kyung pun pergi. Setelah berpesan pada Hyung Sun untuk tak memberitahu Hawon kalau ia datang. Hawon meminta Hyung Sun untuk memanggil tabib kerajaan untuk mengobati luka Yeonwoo. Walaupun Hyung Sun menentangnya, Hawon tetap bersikeras. Mengatakan kalau tabib yang merawatnya tak boleh terluka. Jadi itu untuk Hawon, bukan untuk Yeonwoo. Pengawal kerajaan yang lain memberikan surat yang ia temukan saat menggeledah Yeonwoo, dan mengira kalau surat itu adalah surat cinta. Bo Kyung merajuk di kamarnya. Ia terisak saat mengingat tatapan yang diberikan Hawon pada Yeonwoo. Ekspresi yang mulia adalah ekspresi seorang pria yang sedang memandang wanita. Tabib kerajaan merawat Yeonwoo di depan Hawon. Dan walau ia mencoba berpura-pura tak peduli, Hyung Sun memergokinya sedang menatap Yeonwoo. Malam harinya, Yeonwoo memberi Hawon yang tertidur sebuah anggukan kepala, sebelum pergi dengan jubahnya. Dan Hawon membuka matanya setelah dia pergi. Keesokan paginya, Won memberikan surat itu pada Hawon. Dan di dalamnya, Yeonwoo menulis, meskipun rumput liar tidak indah, namun tetap berguna. Meskipun dukun tidak dianggap sebagai manusia, kami tetaplah bagian dari rakyat yang mulia. Hyung Sun berkomentar bahwa kata-kata itu ditulis dengan indah dan Hawon mengingat saat ia berusia 15 tahun. Ia mengagumi tulisan tangan Yeonwoo. Suara Hawon muda dan Hawon dewasa menyatu menjadi satu. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Hyung Sun menyadari perubahan ekspresi wajah Hawon dan berkata kalau hatinya yang suci tak boleh goyah. Hawon bertanya dengan nada defensif. Apa dia pikir hatinya akan goyah karena seorang dukun rendahan? Dan Hyung Sun menjawab dengan kalimat pendek tapi kuat. Dia bukan Nona Yeonwoo. Hyung Sun memberitahu Hawon tentang Bo Kyung yang datang ke tempat tinggalnya malam sebelumnya. Dan berkata kalau Bo Kyung sudah meletakkan harga dirinya sebagai wanita. Dan bahkan kembali ke tempat tinggalnya sendiri secara diam-diam. Ia meminta Hawon untuk mulai bersikap lebih peduli pada Bo Kyung. Dayang dengan bersemangat memberitahu Bo Kyung kalau Hawon memutuskan untuk mengunjungi kamarnya. Ibu Hawon melihat Hawon pergi ke kamar Bo Kyung dan dengan senang hati memberitahu Ibu Suri, yang mengaitkannya dengan Saman Wol karena semua tampak berjalan lancar sejak ia memasuki istana. Ia menjatuhkan bom kecil pada Ibu Hawon, dengan mengatakan kalau ia ingin memajukan tanggal malam pertama mereka. Hawon terlihat seolah-olah ia akhirnya memiliki ketertarikan pada Bo Kyung, namun semua orang hanya berpihak padanya. Ia sebenarnya pergi ke sana untuk memberitahu Bo Kyung bahwa kalaupun ia melihat seseorang di kamarnya, itu hanya jimat. Ia bahkan bertanya lagi untuk memastikan tanggal pernikahan mereka 1 bulan lagi. Dan tahu kalau Bo Kyung mendapat sindirannya kalau ia tak boleh masuk ke kamarnya hingga tanggal tersebut. Bo Kyung pun memaksakan senyuman. Karena sangat marah, Bo Kyung menyuruh Dayang untuk menyuruh mata-mata di antara para pelayan. Yang Myung terus memikirkan kata-kata Yeonwoo dan kata-kata Menterina. Ada begitu banyak konflik di antara keduanya sehingga ia terus merenungkan siapa yang telah membohonginya. Yansil melihatnya dan berlari ke arahnya. Butuh beberapa saat bagi Yang Myung. Tapi pada akhirnya ia teringat pada gadis itu. Gadis yang ia selamatkan bertahun-tahun yang lalu. Ia berterima kasih padanya dan berkata kalau berkat Yang Myung, ia bisa menjadi saman sungguhan di Istana Bintang. Ia teringat ucapan Yeonwoo yang mengatakan kalau ia berada di tempat yang aman sekarang dan menyadari kalau yang dimaksud Yeonwoo adalah Istana Bintang. Ia bertanya pada Yansil apakah ia mengenal seseorang yang bernama Wol. Dan Yansil teringat pada Nokyang yang mengancam akan memotong-motong anggota tubuhnya jika ia menyebut Yeonwoo sebagai bulan lagi. Ia tak tahu kalau Yeonwoo mulai menggunakan nama Hawon untuknya. Dan berkata pada Yang Myung kalau ia tak mengenal orang yang bernama Wol. Ia pun kabur bersama teman-teman samannya. Namun ia dipenuhi rasa bersalah yang luar biasa. Yeonwoo bermimpi yang sama lagi. Tentang kenangan masa kecilnya dengan Hawon tapi pria itu menjadi kabur dan berubah. Ia terbangun dan mengatakan pada Seol kalau ia hampir melihat wajahnya kali ini. Seol bertanya apakah ia benar-benar ingin melihat wajah pria itu. Dan bergumam dalam hati kalau pria itu adalah orang yang selalu ada di sisinya setiap malam. Saatnya Yeonwoo mengunjungi Hawon lagi.
Dan Hawon terus mengungkit-ungkit maksud suratnya. Ia membuat Yeonwoo terdengar tak sopan dan saat Yeonwoo mencoba menjelaskan, ia malah berteriak, "Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah..." Dan ia teringat kalau ia pernah mengucapkan kalimat yang sama pada Yeonwoo saat pertama kali bertemu. Karena merasa frustasi, ia memanggil seseorang untuk mengatur jalan-jalan malamnya dan menyuruh Yeonwoo untuk pergi bersamanya. Selama berjalan-jalan, Hawon menyuruh semua orang kecuali Yeonwoo untuk berjalan di belakang, sehingga ada jarak antara mereka berdua dengan kelompoknya. Mereka berjalan melewati tempat tinggal Yeonwoo yang sekarang sudah tutup dan tak terpakai. Dan Yeonwoo pun mengalami kilas balik. Dengan mata terbelalak, ia bertanya pada Hawon apakah ini adalah tempat di mana Hawon menyembunyikan semua kenangan dan rasa sakitnya. Saat Hawon berbalik menatapnya, ia melanjutkan, "Orang yang meneteskan air mata di sini, apakah yang mulia?" Hawon mengejutkan semua orang dengan meraih Yeonwoo dan menariknya mendekat. Ia bertanya bagaimana ia tahu dan Yeonwoo menjawab kalau itu karena ia memiliki kekuatan cenayang. Hawon kemudian bertanya apakah ia bisa mengetahui apa yang akan ia lakukan selanjutnya karena ia bisa membaca pikirannya. Hyung Sun melihat dengan ngeri. Won melihat dengan ekspresi biasa dan semua pelayan istana memalingkan muka. Memanfaatkan kesempatan ini, Hawon menarik Yeonwoo dan melarikan diri. Saat Hyung Sun dan pelayan istana bergegas mengejar mereka, Won berjalan ke arah lain. Hawon menarik Yeonwoo masuk ke dalam sebuah ruangan. Tentu saja Yeonwoo melepaskan diri. Hawon bertanya siapa dia, dan ia menjawab Wol. Tapi Hawon tak mau jawaban itu. Ia memegang pundaknya dan bertanya, "Apa kau benar-benar tak mengenaliku? Apa kau benar-benar tak pernah melihatku sebelumnya?" Yeonwoo bertanya balik dengan nada lembut, tapi dengan air mata berlinang. Siapa yang ia cari saat menatapnya? Apakah gadis yang bernama Yeonwoo? Hyung Sun akhirnya menemukan kamar itu, tapi dihentikan oleh Won. Di dalam kamar, Yeonwoo bertanya pada Hawon apa dia menempatkannya di sisinya hanya karena dia mirip dengan gadis itu dan berkata, "Tapi aku bukan dia." Hawon menyuruhnya diam dan berkata kalau ia sudah melewati batas. Dia mengatakan padanya kalau hanya karena dia membuatnya tinggal, bukan berarti dia menyukainya. Seberapa berharganya dirimu hingga kau berani? Dan dia melanjutkan dalam pikirannya. Membuatku sangat bingung. Ia memalingkan muka dan tersandung. Yeonwoo mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tapi ia menyuruhnya untuk menjauh darinya. Jika ia melangkah melewati batas lagi, ia tak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ia menyuruhnya untuk kembali dan setelah mereka pergi, ia menyuruh Won untuk mengirim Yeonwoo kembali tapi tanpa sepengetahuannya. Ia juga ingin Won pergi ke tempat lain setelah itu. Yeonwoo berjalan kembali dan teringat pada Hawon yang meneriakinya. Nok yang keluar dari aula dan mendapati Yeonwoo berdiri di luar. Yeonwoo memberitahunya kalau ia mengalami kilas balik yang tidak mungkin terjadi padanya. Tapi terasa sangat nyata dan seperti kenyataan. Itu membuatku sangat bingung. Nok yang mengatakan kalau itu hanyalah kekuatannya dan Yeonwoo bergumam sedih. Aku tak mungkin menjadi pemilik ingatan itu. Bahkan jika kita sangat mirip, aku tak mungkin menjadi orang itu. Seol yang mendengarkan di samping menyeka air matanya dan mata Nok yang berkaca-kaca. Yong kembali ke rumah lamanya lagi dan Yang Myung menakut-nakutinya. Kemudian Won muncul, membuat mereka berdua ketakutan. Ternyata Won ada di sana hanya untuk memberitahu Yong kalau Hawon mengirim surat untuknya. Dan ia pun segera beranjak pergi. Melihat surat-surat di sisi meja, Won menanyakan surat-surat itu dan bertanya lebih lanjut tentang Yeonwoo. Seol sebenarnya ada di rumah tua itu dan saat ia berbalik untuk pergi, ia diserang oleh Won yang mengira kalau ia dikirim oleh seseorang untuk memata-matai mereka. Kembali ke rumah, Yong bertanya pada Yang Myung tentang kekasihnya. Dan mereka segera membahas tentang Yeonwoo. Yang Myung bercerita pada Yong tentang kejadian saat ia menawarkan diri untuk kawin lari dengan Yeonwoo. Dan ia menyalahkan dirinya sendiri yang menyembunyikan isi hatinya yang sebenarnya dengan senyuman saat itu karena jika ia memaksa dan mengajak Yeonwoo pergi, maka Yeonwoo mungkin tak akan mati. Seol kembali ke kamarnya dan Yeonwoo mengetahui kalau ia telah kembali ke rumah pemilik sebelumnya. Ia berkomentar kalau pemilik sebelumnya pasti orang yang sangat baik. Dan Seol berkata dalam hati, orang yang baik itu adalah kau.
Yong mulai teringat pada adiknya dan ia pun masuk ke kamarnya. Sambil menangis, ia menyentuh bidak-bidak catur dan teringat betapa gigihnya Yeonwoo saat semua orang mengkhawatirkannya. Ia berhasil menemukan surat yang disembunyikan Yeonwoo 8 tahun yang lalu. Yang Myung berjalan sendirian di jalan dan Yansil tiba-tiba muncul, meminta maaf sebesar-besarnya. Ia memeluknya dan berjanji kalau ia akan bertemu dengan orang yang ingin ia temui. Dan ia akan membalasnya dengan cara apapun yang ia bisa. Hawon tak bisa tidur lagi karena memikirkan percakapannya dengan Yeonwoo. Keesokan harinya, Yong mengucapkan selamat tinggal pada ibunya dan putri kecewa saat mengetahui kalau Yong tidak memberitahunya karena ia akan menemaninya ke istana. Hawon sangat senang melihat Yong dan Hyung Sun juga senang melihat Hawon begitu bahagia. Walau ini mungkin hanya pertemuan biasa, tapi kubu Menteri Yun berdiskusi tentang alasan Yong memasuki istana untuk menemui Hawon dan mereka merasa kehadirannya bisa mengancam. Meskipun dia adalah pangeran permaisuri, dia memiliki banyak pengikut dan jika dia memutuskan untuk mengambil alih, dia bahkan bisa lebih berkuasa dari mendiang ayahnya. Yong akhirnya memberikan surat itu pada Hawon dan air mata Hawon menetes saat Yong berkata kalau Hawon harus membacanya. Lalu membakar surat itu sendiri. Dan lupakan adikku mulai sekarang. Hawon berusaha tersenyum saat memberitahu Yong. Semua orang menyuruhku untuk melupakannya. Hyung Sun mengantar Yong keluar dari istana dan berkata kalau dia harus lebih sering berkunjung. Yong meminta Hyung Sun untuk menjaga Hawon dan pergi. Hanya ada Hyung Sun dan dirinya sendiri. Hawon membuka surat itu dan membacanya. Aku menggunakan nafas terakhirku untuk menulis surat ini padamu. Mungkin ini hanya akan memberimu lebih banyak masalah. Bahkan mungkin tidak akan sampai padamu. Sebelum aku pergi, aku sudah merasa sangat bahagia bisa bertemu denganmu. Jadi tolong jangan salahkan dirimu sendiri. Dan sembunyikan aku di sudut kenanganmu. Ayah akan segera mengirimkan obatnya jadi aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Kumohon, kau harus melupakanku. Demi aku. Jaga dirimu baik-baik dan jadilah penguasa yang baik. Hawon menangis saat memikirkan bagaimana Yeonwoo mengkhawatirkannya bahkan di saat-saat terakhirnya. Dan ia pasti merasa tak enak. Ia memandangi kata-kata Yeonwoo yang ditulis dengan goresan lemah. Dan menyuruh Hyung Sun yang menangis untuk mengambilkan peti itu agar ia dapat melihat tulisan tangan Yeonwoo yang indah lagi. Hyung Sun langsung menurutinya. Pelayan melaporkan dengan setia pada Bo Kyung apa yang telah dilakukan Hawon dan Bo Kyung terkejut mendengar Hawon meminta peti yang diukir dengan kata, "Wo," di atasnya. Kembali ke kamar Hawon. Ia membuka peti itu dan menangis melihat surat yang ditulis Yeonwoo untuknya. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Dan meraih surat dari Samanwol. Menempatkannya berdampingan. Ia meneliti kata-katanya dan meminta Won untuk segera menjemput Samanwol. Saat Yeonwoo berjalan menuju tempat tinggalnya, ia tiba-tiba ditarik ke samping oleh Yang Myung, yang bertanya lagi apakah ia tak tahu siapa dia. Hawon menatap surat-surat itu dengan yakin. Ia yakin kalau surat-surat itu ditulis oleh orang yang sama.